Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yahya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, Mas Yahya? Alhamdulillah sehat juga Mas. Mas, saya mau tanya mengenai puasa weton Mas. Banyak yang beranggapan bahwa puasa weton ini akan membuat kita kaya raya Mas. Tentunya ini sering dilakukan oleh teman-teman. Apakah benar Mas bahwa puasa weton ini membuat kita cepat kaya Mas? Ya, mungkin sudut pandang setiap orang berbeda-beda ya, Mas Yahya. Iya. Kalau kita bicara tentang puasa weton, ya karena memang puasa weton ini adalah tentang perawatan kepada anasir kita. Ya. Oke. Yang mana anasir di sini tentunya berhubungan dengan kehidupan duniawi. Nah, ya sangat jelas sekali urusannya adalah untuk memenuhi kebutuhan duniawi kita dalam segala hal, termasuk juga tentang kebutuhan finansial tentunya ya. Kita bicara tentang kekayaan ini kan syarat dengan keuangan, harta benda dan lain sebagainya. Jadi memang puasa weton banyak orang memahami sebagai salah satu ritual ya untuk mendatangkan rezeki, atau lebih tepatnya untuk mempermudah semua urusan kita secara manusiawi, Mas Yahya. Oke. Nah, kemudian tadi Mas Wahyu menyampaikan bahwa ini untuk sebuah perawatan ya Mas, dan juga identik dengan merawat sedulur papat. Berarti kita nggak usah minta ke yang maha kuasa dong, cukup minta ke sedulur papat. Ya, ya ini ya yang kadang menjadi kontroversi, menjadi perdebatan ya. Saya sering katakan bahwa memahami hal-hal seperti ini itu tidaklah mudah ya, butuh cara berpikir yang luas, dan kita betul-betul harus menyelami sampai ke sumbernya, Mas Yahya. Kalau kita belajar hanya asal katanya, ini repot juga. Lebih-lebih daya pikirnya ini nggak mampu untuk menangkap itu. Sehingga banyak orang yang salah kaprah, Mas Yahya, di dalam melakukan puasa weton. Mungkin saya perlu kasih penjelasan begini. Sebelum kita melakukan puasa weton, ya sebetulnya semua puasa bisa kita lakukan sejauh kita itu memahami makna daripada puasa itu sendiri. Jadi kita itu ngerti maksud dan tujuannya. Kalau kita paham, oh puasa itu maksudnya ini loh, maknanya orang berpuasa itu ini loh. Nah, kemudian kalau kita paham itu, tentu kita akan paham dengan fungsinya, Mas Yahya. Nah, kalau kita tahu fungsinya, maka kita akan mendapatkan manfaat dari puasa itu. Karena kita mengerti maksud dan tujuan daripada orang berpuasa. Jadi nggak hanya asal-asalan ya Mas? Nggak bisa ya, termasuk kita bicara puasanya sendiri, kita juga harus paham secara syariat, sekedar melakukannya, hakikat. Iya, betul sekali ya. Nah, kalau ini kemudian ini dikatakan bahwa oh dengan kita berpuasa weton berarti kita merawat sedulur papat. Kemudian orang-orang ini berpikir bahwa sedulur papat yang dimaksud adalah sebuah makhluk atau sosok gaib yang ada di dalam diri kita untuk mewujudkan keinginan kita, permintaan kita. Nah, kesalahannya ada di sini. Jatuhnya jadi orang yang berpuasa weton merawat sedulur papat, minta kekayaan, minta dimudahkan, minta dilindungi semuanya kepada sedulur papat. Kemudian seolah-olah kita ini sudah nggak minta lagi kepada yang maha kuasa. Ini salah kaprahnya pola berpikir orang-orang yang nggak paham itu di sini. Ya, jadi sedulur papat ini bisa dikatakan sebagai sebuah alat atau komponen ya yang ada di dalam tubuh kita, Mas Yahya.
Nah, tentunya kalau kita paham fungsinya, oh ini fungsinya untuk ini. Ya tidak ubahnya kita punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, kita tahu fungsinya. Maka ketika kita membutuhkan itu kan jadi mudah, toh Mas Yahya. Ini hanya salah satu faktor. Tetapi di balik itu semua tentu ada energi besar yang berkuasa di dalam tubuh kita. Yang saya secara pribadi, tidak tahu kalau teman-teman yang lain, saya meyakini, mengimani bahwa energi yang mampu menghidupkan segala unsur kehidupan yang ada di diri saya, itu adalah energi dari Yang Maha Kuasa. Nah, poinnya di sini, sebetulnya semua itu tergantung daripada Yang Maha Kuasa, atau yang punya kehidupan dari segala unsur kehidupan yang ada di dalam diri kita, Mas Yahya. Makanya paham sumbernya itu penting sekali. Jadi bisa dikatakan sebetulnya semua ya tergantung kita mampu atau tidak memfungsikan energi kehidupan yang sudah ada di dalam diri kita atau bertempat di diri kita. Jadi bukan tergantung daripada kita minta kepada sedulur papatnya, bukan. Jadi ini hanya apa ya istilahnya, salah satu faktor ya atau komponen di dalam tubuh kita yang memang kita harus paham fungsinya. Mungkin saya bisa kasih penjelasan yang lebih sederhana lagi, mungkin begini ya. Kalau kita ibaratkan energi itu adalah energi listrik, Mas Yahya. Oke. Ya, saya sering katakan ini. Teman-teman dulur-dulur mungkin kalau mau pahami betul ini, ya, maka nanti insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa kamu wujudkan nanti di dalam hidup kamu. Energi kehidupan kita ini kita gambarkan sebagai energi listrik saja, Mas Yahya. Energi listrik itu bisa kita gunakan untuk menghidupi kita, untuk membunuh kita, untuk menghidupi orang lain, bahkan membunuh orang lain. Atau energi listrik itu bisa kita wujudkan kalau di dalam rumah kita, ya, yang kita tempati ini, bisa kita pakai untuk menyalakan televisi, bisa untuk menyalakan kompor, bisa untuk menyalakan kipas angin, bisa untuk menyalakan lampu, bisa untuk menyetrika, dan lain sebagainya. Tergantung apa, Mas Yahya? Tergantung komponen-komponen yang digunakan. Karena di situ, oh ada saklar, ada stop kontak, ada bermacam-macam sesuai dengan fungsinya. Tapi poinnya, kipas angin bisa menyala, lampu bisa menyala, televisi bisa menyala, kompor bisa menyala, dan lain sebagainya. Sumbernya hanya satu, yaitu energi listrik. Nah, sebetulnya di dalam kehidupan kita ini kalau mau kita kupas, nek coro Jawa niki dioncek diudari kabeh, Mas Yahya. Ya banyak. Ya salah satunya adalah tentang sedulur papat itu tadi. Cuman banyak orang yang salah kaprah di dalam berpikir, sehingga seolah-olah kita minta kepada sedulur papat itu berarti kita nggak minta kepada Allah atau kepada Tuhan kita. Padahal ini hanya komponen, Mas Yahya, gitu loh. Oke, kalau menurut Mas Wahyu, seberapa penting kita melakukan puasa weton? Apakah memang jadi keharusan atau nggak perlu dilakukan? Kembali tergantung pribadi masing-masing. Apapun yang kita lakukan, kalau kita percaya diri, kita yakin, kemudian kita imani, pasti terjadi, Mas Yahya. Nggak harus puasa weton, mungkin puasa apapun. Tetapi alangkah baiknya kita merawat komponen atau alat-alat yang memang ada di dalam diri kita, gitu loh, Mas Yahya. Kan tentu itu jauh lebih bermanfaat karena kita memfungsikan. Kalau Mas Yahya merawat tangan, merawat kakinya, difungsikan dengan baik, tentu kan manfaatnya luar biasa. Sewaktu-waktu Mas Yahya membutuhkan, kan jadi enak. Betul enggak, Mas? Betul. Nah, kalau kita bicara puasa weton, seberapa penting untuk orang-orang yang paham, mohon maaf, seperti saya, kebetulan sebagai orang Jawa, ya, yang mempelajari betul tentang warisan daripada leluhur saya, ya, leluhur Jawa, ya tentu itu sangat penting sekali di dalam kehidupan saya. Mungkin sudah menjadi sebuah kebutuhan, Mas Yahya. Kita itu kalau sudah terbiasa melakukan itu,
kalau nggak kita lakukan jadi ada yang kurang sepertinya. Dan itu tentu menambah kepercayaan diri, menambah keyakinan dan keimanan di dalam hidup kita. Bisa dibilang apa ya, power lebih ya gitu ya, jalan pintas lah kalau kita punya apa ya, kalau kita melakukan puasa weton ya kita akan lebih cepat untuk sampai ke tujuan gitu ya, bisa jadi. Ya, Bisa itu dibilang gitu bisa menjadi salah satu faktor penunjangnya Mas Yahya ya. Poinnya adalah, saya kasih secara logika sederhananya begini. Kalau Mas Yahya merawat dirinya, merawat tubuhnya, baik tubuh fisik maupun tubuh non-fisik, atau kehidupan raga Mas Yahya, tubuh jasmani, ataupun kehidupan daripada jiwa atau tubuh rohaninya Mas Yahya, tentu, ya mohon maaf, lebih mudah enggak dalam kita melakukan apapun. Misalnya Mas Yahya sehat, sehat jiwanya, sehat tubuh fisiknya atau raganya, itu jadi lebih ringan, lebih mudah enggak? Lebih mudah. Lebih mudah ya. Itu logika yang paling sederhana. Tapi mungkin saya tidak bisa kupas terlalu dalam di sini ya Mas Yahya. Kecuali kalau kita ngobrol secara langsung mungkin lebih enak karena nggak ada batasan. Ya kalau di sini kita harus berhati-hati. Ya kembali lagi, cara berpikir, sudut pandang, kemampuan setiap orang berbeda-beda di dalam memahami sebuah pengertian atau pengetahuan Mas Yahya. Kemudian kalau ada yang mengatakan begini Mas, ngapain sih kita harus puasa weton, ini sudah zaman modern, orang luar negeri aja, orang terkaya nggak pernah puasa weton tapi kok kaya raya. Gimana menurut Mas Wahyu? Setiap orang punya hak untuk menentukan jalan hidupnya. Apa yang baik menurut saya belum tentu baik menurut Mas Yahya. Ketika saya melakukan puasa weton, di situ saya melakukannya dengan nyaman, dengan tenang, dengan kepercayaan diri, dengan keyakinan, dengan keimanan saya, maka saya akan mendapatkan keuntungan dari apa yang saya lakukan ini, yaitu saya dapat manfaatnya. Belum tentu apa yang dilakukan Mas Yahya, misalkan Mas Yahya puasa weton, saya kan tidak tahu ukuran puasa weton yang dilakukan Mas Yahya. Apakah sudah sesuai dengan yang Mas Yahya inginkan atau belum? Ini yang tahu kan Mas Yahya. Betul. Nah demikian halnya dengan orang lain yang mungkin nggak melakukan puasa weton. Tapi Mas Yahya kan nggak tahu bagaimana orang tersebut memfungsikan setiap energi, setiap komponen yang ada di dalam dirinya. Iya juga ya. Jadi semua orang punya cara. Nggak harus begini, contoh sederhananya. Untuk menjadi kaya, tidak harus menjadi seorang pengusaha. Jadi pemulung saja bisa kaya. Terus kita mau pakai tolak ukur itu. Oh berarti saya harus jadi pemulung saja lah, nggak usah jadi pengusaha untuk saya jadi kaya. Atau sebaliknya. Ya, mungkin yang jadi pemulung, tolak ukurnya, oh kalau jadi pemulung nggak bisa kaya. Toh itu ada banyak pengusaha bisa kaya. Kemudian dia berpikir, ya berarti saya jadi usaha saja, pengusaha saja, supaya saya jadi bisa kaya raya. Nah itu kan persepsi yang ya gimana kita memahaminya ya. Jadi berbeda-beda Mas Yahya, nggak bisa kita samaratakan. Oh kita pakai barometer atau tolak ukur, oh si A, si B, si C. Setiap orang punya cara, setiap orang punya kemampuan, setiap orang mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Kembali ke sana Mas Yahya. Ya, kita nggak tahu isinya di orang-orang yang sudah sukses itu tirakatnya gimana kan kita nggak tahu ya. Cuma yang dilihat ya. Ya bisa jadi sekilas, mungkin malah ada juga banyak yang nggak pakai tirakat juga Mas Yahya. Ya satu contoh, orang pelit bisa kaya. Padahal pelit loh Mas. Katanya kalau orang pelit itu ya mohon maaf ya. Pelit berarti kan dia nggak mau bersedekah, nggak mau saling berbagi kan begitu ya. Tapi pelit kan menurut penilaian kita nggak tahu. Ya orang yang kita anggap pelit itu apakah betul-betul pelit atau tidak, atau justru dia melakukan kebaikan yang kita nggak pernah tahu Mas Yahya. Atau mungkin kita beranggapan bahwa loh itu loh rajin sholat, rajin sedekah, rajin ibadah, tapi kok hidupnya tetap miskin ya, mohon maaf. Miskin menurut Mas Yahya. Padahal belum tentu untuk orang yang menjalani, bisa jadi dia sudah besar rasa syukurnya. Sehingga dia dengan kehidupannya itu sudah merasa kaya raya. Kita kan nggak tahu Mas. Demikian
sebaliknya ketika kita menilai, loh ada juga orang yang nggak pernah sholat, bahkan setiap hari mungkin pergi ke dunia malam, ya, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, mungkin kerjaannya menurut kita pandang sebagai pekerjaan yang nggak baik, nggak bagus, nggak benar, tapi kok hidupnya enak saja ya. Nah, enaknya ini kan juga menurut penilaian kita, Mas Yahya. Ya. Kita kan nggak tahu enak beneran atau enggak. Jadi kita melihat atau mengukur kebahagiaan seseorang jangan atas dasar apa yang kita lihat. Jatuhnya kita ini cuma jadi penonton atau juri saja, Mas Yahya. Karena yang menjalani hidup adalah pribadi masing-masing. Jadi yang tahu, yang merasakan orang itu hidupnya miskin, kaya, raya, atau susah, atau bahagia, ya orang tersebut. Orang itu sendiri, Mas Yahya. Ya, kesimpulannya ya mau kalian puasa weton mau enggak ya terserah teman-teman ya. Intinya buat yang paham saja gitu ya Mas ya. Bebas saja, Iya. mau melakukan puasa apapun atau mungkin tidak berpuasa sekalipun, selama kita sama-sama memahami, kita bisa masuk di dalam kesadaran diri kita bahwa kita hidup ini ada yang berkehendak, maka ketika kita tahu, kita mau pelajari itu, maka saya rasa apapun, tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa. Oke, pertanyaan terakhir Mas. Tata caranya gimana Mas? Mungkin Mas Wahyu bisa spill sedikit Mas. Tata cara puasa weton. Sebenarnya saya sudah sering kupas Mas saya di video-video saya ya, tetapi karena masih saya tanya, saya sedikit saja jawab bahwa tata cara puasa weton mungkin setiap orang berbeda-beda. Kembali lagi tergantung referensi, tergantung sumber. Ya, kalau kita punya guru, tergantung kita berguru atau belajar kepada siapa. Sehingga itu kita jadikan sebagai tolak ukur. Kurang lebih begitu Mas Yahya. Nah, kalau saya lebih memahaminya itu begini, tata cara puasa weton itu Mas Yahya. Yang pertama, kita ngerti maknanya puasa. Ya, puasa itu adalah tentang pengendalian. Puasa itu adalah tentang meredam. Puasa itu adalah tentang kita mampu mengelola hidup kita. Kita mampu kontrol apa yang ada di dalam tubuh fisik kita ini, yang berpusat di otak kita ini, atau hawa nafsu kita, semua keegois, semuanya ada di sini Mas Yahya. Nah, ketika kita mampu mengendalikan itu, ya saya rasa poinnya adalah kita mendapatkan ketenangan. Kan begitu Mas Yahya. Jadi makna daripada puasa itu tentang mengendalikan semua unsur kehidupan duniawi atau manusiawi kita. Lebih fokus kita masuk di dalam kehidupan rohani atau kehidupan daripada jiwa kita. Atau bisa dikatakan masuk di dalam relung hati secara sederhana begitu ya Mas ya. Nah, ketika kita mendapatkan ketenangan, kita ini mau melakukan apapun atau kita punya tujuan apapun, jadi lebih mudah terwujud enggak kira-kira? Iya. Kalau pikirannya lerem, tenang, atine tenang, uripe tenang, kabeh tenang ini Mas Yahya. Tentu lebih mudah. Lebih mudah ya. Nah, makanya makna puasa itu dulu dipahami. Nah, kalau sudah paham perkara secara syariat, oh kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ini hanya ya faktor kecil saja sebagai bentuk atau wujud bahwa kita itu mengendalikan daripada apa yang ada di pola pikir kita atau mengendalikan kehidupan duniawi atau manusiawi kita. Yeah. Nah, setelah kita paham itu, kita cetak tujuan nih Mas Yahya. Tujuannya apa? Kita melakukan puasa weton ini tadi. Oh, tujuannya untuk A, B, C, D, E, F, G umpamanya. Ya kita yakini, kita masuk di sana. Makanya, tata cara di dalam berpuasa bukanlah satu-satunya yang menentukan. Untuk kita mengetahui puasa kita ini berhasil atau tidak. Tetapi tolak ukurnya adalah ada di seberapa besar keyakinan atau keimanan kita ketika kita melakukan puasa tersebut Mas Yahya. Ya tata carane gampang wis.
Secara sederhana, ya jenenge wong poso mengendalikan, ya berarti kita ndak makan, ndak minum, kita coba kosongkan ruang kehidupan manusiawi kita masuk di dalam kehidupan jiwa kita, dan kita fokuskan kepada tujuan kita. Kurang lebih begitulah Mas, secara sederhananya begitu. Oke. Kalau teman-teman tanya lebih lengkapnya gimana Mas? Mungkin lebih lengkapnya kita konsultasi privat. Nanti hubungi nomornya admin ya. Mungkin ada di link YouTube kita atau apa, saya tidak tahu ya, Mas Yahya yang paham ini. Nanti baru kita ngobrol lebih dalam lagi, karena kalau di video seperti ini, mohon maaf, cara berpikir, sudut pandang, kemampuan setiap orang di dalam menangkap atau mengurai sebuah pengertian, sebuah pemahaman, wawasan itu berbeda-beda. Ya, jadi biar tidak menjadikan kita itu jadi jatuhnya nanti saling hujat sana sini ya, karena ya itu tadi logika berpikir saja setiap orang beda-beda Mas ya. Mungkin makanan saja menurut saya sudah pas, sudah enak, kadang menurut Mas Yahya masih keasinan. Betul. Ya, atau mungkin menurut yang lain justru kemanisan. Ya, jadi ini yang menjadi pertimbangan ya. Nanti langsung konsultasi privat saja Mas Yahya. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Iya, sama-sama Mas Yahya.